Assalamualaikum. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, kita sebagai manusia biasa pasti punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati yang kadang-kadang susah untuk kita hapuskan. Bagaimana Putus caranya apa? Kepada siapa? Kecewa dengan siapa? Pada manusia? Kita sebagai manusia biasa? Ya, paham. Anda kecewa dengan siapa misalnya? Harus jelas dong. Ada manusia kadang kan manusia kadang kalau misalkan ngomong atau berbicara kadang suka nggak mikir gitu. Hati. Anda kecewa dengan manusia maksudnya? Anda yang kecewa, Anda mengatakan saya sebagai manusia kan biasa kecewa. Kecewa dengan apa? Kecewa diri Anda sendiri, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan Allah. Harus jelas dong. Ayo. Anda berkata, saya sebagai manusia, saya kecewa, biasakan kecewa. Kecewa dengan siapa dulu dong? Orang lain. Baik. Terus? Bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan dengan ikhlas? Karena kodratnya manusia pasti gampang buat sakit hati, marah dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecewa kepada manusia itu yang menjadikan sebab Anda kecewa kepada manusia karena Anda yang salah telah menaruh harapan melebihi daripada yang seharusnya Anda harap dari dia, maka Anda akan kecewa. Karena Anda telah menaruh harapan yang lebih kepada seseorang, maka Anda bakal kecewa. Jadi kita kecewa itu karena salah kita kepada manusia. Anda berharap ingin diperlakukan begini terus, akhirnya dia tidak memberi. Kenapa Anda berharap besar kepada? Jadi Anda akan kecewa kepada manusia karena salah Anda sendiri, yaitu Anda mengharap sesuatu dari dia lebih dari yang bakal ia mampu. Baik, oke, ini makanya biasakan kita merem harap kepada seseorang. Harapan, kalau harapan berlebihan Anda akan kecewa nanti. Harap, wah, enggak dikasih. Saya pengen suami saya itu setiap hari senyum 4 kali, ternyata 2 kali. Anda juga marah nanti karena Anda berharap sesuatu. Jadi batasi harapan Anda kepada namanya manusia. Kemudian rumus hidup indah itu jangan berpikir Anda mengambil kebaikan dari orang, itu salah besar. Akan tapi rumus keindahan yang sejati adalah berpikirlah Anda bagaimana berbuat baik kepada orang. Anda akan ketemu judulnya. Hidup itu memberi kebaikan, jangan Anda mengambil, itu egois. Sehingga hidup berumah tangga, berpikirlah Anda bagaimana Anda baik dengan suami. Jangan berpikir jangan berpikir bagaimana suamiku bisa baik kepadaku. Kita selalu egois, termasuk dalam urusan cinta. Indahnya hidup itu kan adalah bagaimana Anda menumbuhkan cinta di hatimu kepada suamimu. Jangan mikir bagaimana cinta suamiku padaku. Coba saja, seandainya suamimu sangat mencintaimu, tapi kalau kamu tidak cinta, kamu enek kan? Enek itu paham? Muak, kan begitu. Ternyata semua dari kita. Kalau kita mencintai dia, dia nggak cinta, urusan dia yang capek. Saya mencintai Anda semuanya begini, enak. Anda mencintai enak. Makanya sakitnya hati itu di saat Anda sudah tidak punya cinta. Anda punya harapan tidak pada tempatnya. Berarti kita sendiri sebenarnya membuat kesusahan hidup itu. Nah, lalu bagaimana kisahnya? Anda perlu berbenah. Maksudnya pelan-pelan. Kamu kecewa, kamu tersinggung. Lah kok kamu tersinggung? Ada orang, subhanallah, Anda pernah melihat orang kuat dicaci maki, kata Imam Ghazali, saya dicaci oleh orang, tinggal dipikir saja. Saya diologin begini, kamu pikir, kamu kan cerdas, kata Imam Ghazali. Mikir gimana Imam? Kamu dibilang apa? Kau begini-begini, tinggal kau tanya, kau begitu enggak? Enggak, ya sudah. Oh enggak kok kamu kepikiran, kok kamu pusing, kok kamu enggak kayak gitu kok. Iya. Kalau iya, ya sudah, apalagi kamu iya, ngapain pusing juga, memang kamu begitu kok. Nah, jadi begitu mudahnya kita. Makanya nanti sebelum itu bersih hati. Ada orang yang dikit-dikit marah, minta dikasih penghargaan, sebenarnya kotor jiwanya. Sombong tersembunyi dalam hatinya. Gara-gara ke rumahnya enggak didudukkan di tempat yang salah, Ustadz dia marah. Ini saya ngomong dan dianggap marah, dikacangin saya. Ya orang ini sakit gigi, mikir ayamnya mati, segala macam. Anda jangan pikir negatif kepada orang. Itu kebusukan di hati kita, bahaya sekali hidup begitu. Dengan suami diem tok, padahal dia masih mikirin membelikan anting buat Anda. Salah persepsi kita. Jadi
keindahan dari diri kita sendiri. Anda yang memanage, Anda yang mengatur hati Anda. Itulah dikemas dalam ilmu tasawuf. Bagaimana orang bersih hati, kesabaran harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Sehingga kalau namanya orang sabar, hempasan kayak apapun gak akan menjadikan dia goyah. Saya sabar, saya tabah, saya kuat, saya coba memaafkan. Nah, untuk memaafkan juga sederhana, ada ilmunya. Kita selalu sampaikan, memaafkan kenapa susah amat? Oh, itu kan umat Nabi Muhammad kok. Di balik memaafkan saya dapat kemuliaan kok. Dan kalau kita berpikir antara memaafkan dengan dendam itu sakitan dendam. Kalau saya memaafkan, besok selesai tuntas kisahnya. Tapi kalau dendam dengan dia, lihat rumah megahnya sakit, lihat mobil mewahnya sakit, ngelihat ayamnya kecil lewat depannya sakit juga, karena pendendam. Nah, maka yang ditanyakan bagus sekali, itu peringatan buat semuanya. Memang kita sering seperti itu, hidup kita itu gampang tersinggung, gampang ini. Ustadz sama tuan rumahnya nggak dihormati, kursinya taruh di pinggir. Saya Ustadz taruh di belakang, kurang ngajar gitu. Loh, Ustadz kok bingung tuh. Jadi hidup tuh enak. Ternyata itunya ilmu kebal. Suami ngomongnya keras, kasar, dipikirin terus, stres dia. Padahal kasarnya memang gayanya begitu karena hidup di pantai dia, sehingga kalau ngomongnya nggak keras nggak kedengaran karena ada ombak. Jadi sebetulnya mudah ya. Mana ilmu membersihkan hati, silsilahnya adalah jangan dendam. Termasuk tahun ini kita tahun bebas dendam. Sehingga bagaimana menghilangkan dendam? Dengar ceramah-ceramah Buya tentang menghilangkan dendam, amarah. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, spontan kita doakan dengan doa kebaikan. Kalau kita merasa dendam, kasih hadiah dia, maka akan hilang. Kalau tidak hilang, saya ganti duitnya nanti. Anda marah sama seseorang, dendam sama orang, Anda kasih duit dianya, maka hilang dendam di hati Anda. Kalau nggak hilang, saya ganti duitnya. Anda ikhlas memberinya. Karena apa? Memberi itu menumbuhkan cinta di hati kita. Mungkin selama ini Anda menduga yang mencintai yang diberi, kan begitu. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan tahabu, saling mencintai. Jadi kalau kita memberi orang yang semula kita marah dengan dia, saya beri kepada dia, ternyata yang muncul benih cinta di hati saya. Indahnya memberi. Setelah tumbuh cinta di hati kita, semuanya jadi enak hidup ini. Tapi sebaliknya kalau dendam menguasai hati kita, lihat suami istri berantem, kakak adik rebut waris, bapak anak musuhan. Masya Allah, dengan saudara tidak akur. Nasib buruk orang punya hati kotor. Tapi kalau sudah hati bersih, seperti yang ditanyakan tadi, gimana caranya? Itu sisa panjang dalam ilmu tasawuf. Indah, belum masuk surga, sudah kayak surga, ketemu senang semuanya, indah semuanya. Wallahu a'lam bissawab.